boleh ini, makanya memang ada dalil. Urusan rumah tangga itu urusannya laki-laki. Cuci baju laki-laki, ibu ya. Tugasnya dolek kue yang jalan cuci baju laki-laki, nyapu laki-laki, masak laki-laki. Semua rumah tangga itu laki-laki. Perempuan cuma satu tugasnya, taat sama suami. Taat. Ya, maka ketika suami bilang B, masak. Taat. Kisah repot kan ini. Ini yang jadi nama. Jadi ternyata kamu tentu. Karena sikap seperti itu yang nantinya jadinya dari kanjeng Nabi. Saya nanti ditunjukkan kalau ada ketemu orang di neraka yang belum pernah saya jumpai. Perempuan itu laki-laki. Perilakunya sudah mulai menyimpang. Ketika dari saking pinternya bantah. Ini saking pinternya bantah. Dalil malah dalil. Makanya kuncinya cuma satu. Kalau bapak-bapak punya ibu seperti itu dikandani bantah, bagel, itu cuma satu. Menang bisa berbohong. Karena laki-laki tercipta dari saling mati tanah. Maka apa? Lihat tanah itu tetap bersama. Bedanya laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki tercipta harus sabar. Sabar menghadapi ibu, sabar menghadapi lingkungan. Karena tercipta dari tanah. Karena itu diide tapi semendel. Tapi ingat, walaupun tanah itu dia akan bisa mengukur apa yang ada di atas. Gitu. Hati-hati. Ya termasuk ini. Kalau ada seperti ini ciri-ciri ini, ada perempuan tadi itu kasihan, suka berhias berdandan yang berlebihan, bahkan yang punten, bahkan mumilatun ru'usahuna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Sampai nopo saking dandane perempuan itu ukure kayak kono otak. Jadi apa kono otak niku? Hubungan niku model kudu niku puter-puter sampai tunggal itu. Hati-hati niku. Sing kudu sing modelan jinjit-jinjit. Itu jelasnya kanjeng Nabi, kalau ada perempuan seperti ini layak kulnal jannah, tidak akan bisa masuk surga. Bahkan wala yajidna rihaha, bahkan jangankan masuk surga, mabuk kok. Ingat betul, ini memang untuk kaya dari bawa bahasanya. Tapi ini kita bukan tidak. Makanya intinya cuma satu. Tugas kita adalah lebih taat sama suami. Seberapa seperti apapun suami kita, bahkan suami yang rusak pun tetap tugasnya dengan tidak punya urusan dengan kehidupannya suami. Tapi kalau suami punya urusan dengan kehidupan dengan apapun suami akan ikut, akan jadi tanggungan jawab. Tugas kita hanyalah taat. Buktinya apa? Kalau perempuan itu taat sama suami bisa selamat. Asia, istrinya Fir'aun. Wujudnya Fir'aun, gak tanggung-tanggung, orang yang paling dolim, yang ngaku Tuhan. Wujudnya beban suami. Bukan masalah apa, bahkan keistimewaan Bu Asia salah satunya apa? Selain dari surga, salah satunya Bu Asia termasuk orang yang membantu persalinannya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad itu mau lahiran, jadi ada 4 perempuan yang membantu persalinan. Cara keimanan, Bunda Hawa, Bu Hajar, Bu Asia, sama Bu Maryam. 4 perempuan ini yang membantu persalinannya Nabi Muhammad. Dan Bu Asia bisa mulia bukan karena dia istri Fir'aun, tapi karena ketaatannya. Walaupun dia
punya suami seperti itu tetap dia kancani dikon apa mawon gitu itu basi gitu. Nah, makanya sampai kemudian sampai beliau apa makanya mungkin mawon ibu-ibu dijadikan perempuan yang taat sama suaminya. Jadi setelah ini monggo tapi ini pilihan walaupun kak awak kak iwainahnya jadi pilihan yang wakil jadi pilihan Jabele. nah pilihan ini mau karena soalnya pilihan ini apa dikon gandal tak oleh mas itu ya dikon menggak pakaiannya seperti itu semuanya itu tidak enak tapi inilah apa yang diinginkan oleh kanjeng Nabi jangan sampai punya umat yang nggak sampai apa masuk neraka dengan cara seperti ini. Mungkin standar ibu-ibu yang di sini jadi kenal sebagai ibu-ibu istri yang solihah. Jadi taat sama suami, yang menyenangkan suami, kemudian juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya dengan apa? Nah, selain taat kepada Allah, salah satu wujudnya adalah dengan banyak ibadah. Contohnya, sholatul laili masna masna. Oke. Ngomong masna itu baik. Bayangkan itu. Sholatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Oke. Salat malam itu masna masna, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha ketika khawatir saksi sirokat subuh ing salat subuh sholat rakatan wahidatan utiru lahu ma qad sholat maka hendaknya dia sholat 1 rakaat saja sebagai penutup dari sholat yang sudah dilakukan. Jadi contoh jadi apa sholatul lail sholat malam itu 2 rakaat salam itu acara 2 rakaat salam tapi setelah itu kok umpamanya mepet di subuh sholatnya witirnya boleh 1 rakaat ya memang menjelaskan apa sampai 3 rakaat tapi kalau kanjeng Nabi sholat witir itu 1 rakaat ya memang paling banyak witir itu 11 nah sedikit 1 rakaat tapi ada lagi sholatul lail itu termasuk semua rangkaiannya itu sudah dikatakan sebagai bisa sholat witir. Ya. Bahkan walaupun namanya beda-beda dengan sholat obat, dengan sholat tasbih, dengan sholat hajat, sholat malam hari itu juga termasuk ada dikatakan sebagai sholat tahajud juga termasuk rangkaiannya. Jadi walaupun kita sholat hajat di malam hari, sholat tasbih itu juga sebagai tahajud, sholatul lail. Karena namanya sholatul lain. Tata caranya 2 rakaat. Is mantun niki pun nyelain apa? Ramadan. Insya Allah kapan Ramadan? 90%. Wah, 90%. Saya katakan 90%. Hitungan itu insya Allah tanggal 1 bulan tanggal 1 Maret itu masuk Ramadan. Berarti terawihnya Kemis. Nah, tapi ini masih 90%. Kenapa kok 90%? Karena masih perkiraan. Ini menurut ilmu hisab. Nah, menurut ilmu hisab. Kita tidak membenci ilmu hisab. Tapi ingat, kanjeng Nabi juga nanti tahu di pelajaran ini. Saya loncati dengan sholat malam ini kalau bukan sholat malam dan juga ini 713 sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in humma alaikum wa akmilu iddatas sya'ban salasina. Oke, dari Abi Hurairah sumu poso sapa sira li ru'yati krana delok bulan sapa sira wa afdiru lan mokelo anane riya itu liruk yati krana delok bulan wa in humma lan nutupi ru'ya ya in humma nutupi kene
sahabat salah istilah